Jangan sampai golput ya, karena suara kalian menentukan masa depan kota kita. Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Digital, kembali lagi di Podcast One Digital bersama aku Syafa. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dan informatif di suasana menjelang Pilkada tahun 2024 ini. Langsung saja kita sambut Bapak Fatur Rohman, Ketua KPU Kota Cilegon. Selamat pagi Bapak. Pagi Tasya. Wah, Bapak kelihatannya semangat sekali ya hari ini. Ya, alhamdulillah. Walaupun sedang banyak kesibukan menjelang Pilkada. Nah, teman-teman, pastinya banyak dong yang belum tahu dengan Ketua KPU Kota Cilegon. Kalau begitu, kita langsung saja untuk mempersilakan Bapak Fatur Rohman untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Safa dan kawan-kawan Podcast One Digital. Nama saya Fatur Rohman, kebetulan sekarang dipercaya menjadi Ketua KPU Kota Cilegon. Nah, sebelumnya terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita kali ini. Walaupun sedang banyak kesibukan tapi masih sempat hadir untuk memberikan informasi terkait Pilkada 2024. Nah, Pak, kita ini kan siswa atau siswa SMK. Pastinya banyak nih yang baru saja beranjak ke usia 17 tahun dan masih awam dengan kata-kata pilkada. Boleh dong Pak dijelaskan terlebih dahulu apa sih pilkada itu? Ya, baik Safa, terima kasih. Yang pertama memang kita itu ada dua pemilihan ya. Yang pertama pemilu itu adalah untuk memilih calon legislatif baik dari tingkat kota Cilegon, provinsi, RI, dan juga pemilihan DPD dan terakhir pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi ada lima jenis pemilihan. Nah, itu istilahnya pemilu dan itu diatur di Undang-Undang 7 ya. Dan kalau untuk pilkada itu namanya pemilihan. Pilkada artinya adalah pemilihan kepala daerah dan itu diatur di Undang-Undang 10. Jadi untuk memilih calon wali kota, wakil wali kota, calon bupati, wakil bupati, dan juga calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi pilkada itu adalah pemilihan kepala daerah. Oh gitu, baik. Nah Pak, kenapa sih usia 17 tahun itu disebut sebagai pemilih pemula? Nah, karena memang di undang-undang kita, di regulasi kita bahwa semua orang warga negara Indonesia yang usianya 17 tahun pada hari H itu hari pemungutan suara, maka dia berhak untuk menggunakan hak pilihnya. Nah, pemilih pemula artinya adalah orang yang pertama menggunakan hak pilihnya atau menyalurkan hak suaranya di TPS. Jadi pertama kali. Nah, ini juga bukan hanya yang usianya 17. Kita tahu seperti misalkan TNI atau Polri, mereka kan tidak punya hak untuk memilih, tapi ketika mereka pensiun itu punya hak untuk memilih, ya, tidak lagi menjabat atau tidak lagi berdinas gitu ya, sudah pensiun. Maka purnawirawan TNI misalkan atau pensiunan Polri itu juga dikatakan pemilih pemula gitu. Jadi pemilih pemula itu bukan hanya yang usianya 17 tahun, tapi juga yang sudah pensiun dari kedinasan TNI atau Polri itu juga dikategorikan sebagai pemilih pemula. Nah, jadi pemilih pemula itu adalah orang yang pertama kali menggunakan hak pilihnya. Gitu. Oh gitu. Kalau untuk pemilih pemula pada usia beranjaknya 17 tahun, itu kan pasti belum tahu ya Pak gimana caranya untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada 2024. Nah, gimana sih Pak cara untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada tahun 2024? Nah, jadi kalau peserta Pilkada itu kategorinya adalah calon kepala daerah ya, kalau peserta ya. Karena kalau peserta pemilu itu pesertanya adalah partai politik. Kalau peserta pemilu yang tadi yang diatur di Undang-Undang 7, peserta pemilu adalah partai politik. Nanti mereka mengajukan calon-calon untuk legislatif, untuk presiden gitu. Nah, kalau di pilkada peserta pemilunya adalah calon wali kota dan wakil wali kota yang diusung oleh masing-masing partai politik gitu ya. Kita tahu di Kota Cilegon ini
syarat untuk menjadi calon wali kota dan wakil wali kota itu minimal didukung oleh partai politik pengusung ya, pengusung. Kita tahu di Kota Cilegon misalkan ada 3 pasangan calon saat ini untuk calon wali kota dan wakil wali kota. Yang pertama calon nomor urut 1 Bapak Robinsar dan Fajar, nomor urut 2 Bapak Heldi Agustian dan Bapak Alawi Mahmud, dan nomor 3 Bapak Isra Mi'raj dan Ibu Nuratul Uyun. Nah, 3 pasangan calon ini mendaftar KPU diusulkan oleh partai politik yang ada di Kota Cilegon gitu. Nah, di sisi lain kalau untuk pemilih ya, tadi peserta pemilu. Nah, peserta pemilu nanti calon-calon ini akan dipilih oleh siapa? Oleh warga Kota Cilegon, oleh masyarakat Kota Cilegon. Nah, bagaimana supaya kita bisa tidak kehilangan hak pilih kita? Yang pertama, KPU sudah menyiapkan aplikasi yang namanya Cek DPT Online. Nah, jadi nanti kalau kita sudah punya KTP, untuk mengetahui kita ini sudah terdaftar belum sih sebagai pemilih gitu kan. Nah, kita bisa cek tuh, nicknya kita masukkan ke Cek DPT Online, klik, nanti muncul di situ namanya misalkan Safa, nanti memilihnya di TPS berapa, kelurahan apa, kecamatan apa, nanti dengan sendirinya otomatis akan muncul gitu. Nah, makanya kawan-kawan podcast One Digital silakan juga untuk mengecek nick masing-masing yang ada di KTP itu dimasukkan ke Cek DPT Online gitu. Aduh, siapa? Nah, seperti yang kita lihat di depan ini ada maskot dari KPU Kota Cilegon. Nah, boleh dong Pak jelaskan makna dari maskot tersebut? Ya, nah maskot kita ini ada 2 ya, laki-laki dan perempuan, namanya Suki dan Suci. Jadi singkatannya Suki itu suara kita, kalau Suki itu suara Cilegon. Jadi suara kita, suara Cilegon artinya gitu. Suki dan Suci. Gitu. Suki. Nah, jadi kawan-kawan podcast One Digital ya, sebentar lagi kan Kota Cilegon akan menggelar pelaksanaan pilkada serentak ya se-Indonesia, dan ini memang sejarah bagi bangsa kita karena baru periode inilah pilkada dilaksanakan serentak seluruh Indonesia bersama-sama gitu ya. Kalau dulu kan tidak serentak, bisa jadi di Kota Cilegon pilkada tapi di daerah lain belum tentu ada pilkada gitu ya, bergantian kalau dulu. Tapi kalau sekarang seluruh Indonesia saat ini melaksanakan pilkada serentak gitu. Nah, teman-teman, itulah informasi dari sini. Kita break terlebih dahulu ya untuk menyaksikan layanan informasi atau layanan masyarakat dari KPU Kota Cilegon. Selamat menyaksikan. Ingat, dulur sedanten, warga Kota Cilegon, pemilihan wali kota dan wakil wali kota sampuni arep mate. Mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon kangge menggunakan hak pilih pada hari Rabu 27 November 2024. Ingat, suara Anda menentukan masa depan Kota Cilegon. Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Nah, setelah melihat informasi yang tadi, nih Pak, bagaimana sih caranya memilih pemimpin dengan cerdas supaya nantinya kota kita menjadi kota yang lebih maju lagi? Ya, betul, Pak, pertanyaan yang sangat bagus sekali saya pikir, karena memang tujuan kita adalah memilih pemimpin yang memang betul-betul berkualitas ya. Berkualitas itu artinya membawa kebaikan untuk masyarakat Kota Cilegon. Nah, makanya kami berpesan juga kepada kawan-kawan podcast One Digital, pelajarilah visi, misi, dan program dari masing-masing calon gitu ya. Karena dari visi, misi, dan program masing-masing calon itu di situ ada banyak pilihan, ada banyak menu gitu ya. Misalkan calon nomor urut 1 memberikan pilihan apa, nomor urut 2 memberikan pilihan apa, dan nomor 3 memberikan pilihan apa. Nah, sekarang kan era digital, sangat mudah sekali untuk men-tracking ya, visi, misi, dan program dari masing-masing pasangan calon. Ya, Siva juga bisa lah men-tracking kira-kira calon-calon ini visi, misi, dan programnya apa sih? Sesuai nggak dengan harapan kita? Itu sesuai nggak dengan misalkan untuk kebaikan Kota Cilegon 5 tahun ke depan gitu. Jadi bisa dipelajari. Dan ini sesuai dengan tagline KPU Kota Cilegon, pemilih cerdas, pemimpin berkualitas gitu. Jadi memang kita sangat membutuhkan warga Kota Cilegon yang memang betul-betul bisa memilih dengan cerdas gitu.
Nah, Pak, ketika menjelang pemilu ini, nah siapa sih Pak penyelenggara yang melaksanakan pemilu ini? Iya. Jadi penyelenggara pemilu itu ada 3. Yang pertama Komisi Pemilihan Umum, dia sebagai penyelenggara teknis ya, tahapan-tahapan pemilu ataupun pilkada. Yang kedua juga ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Nah, Bawaslu ini yang melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu dalam tahapan pilkada. Dan ada juga Dewan Kehormatan DKPP namanya ya. Iya, Pak. Nah, DKPP ini nanti yang menyidang, yang mengadili penyelenggara pemilu ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran etik ya, pelanggaran-pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Nah, jadi penyelenggara pemilu ada 3, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nah, KPU sendiri ada juga berjenjang ya, ada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPURI yang berkantornya di Jakarta. Terus juga ada Komisi Pemilihan Umum di tingkat provinsi Banten. Nah, di tingkat provinsi ini ada 7 orang komisioner di sana. Nah, setelah provinsi ada juga Komisi Pemilihan Umum di tingkat kabupaten kota. Ya, di sini ada di Kota Cilegon ya. Iya, Pak. Nah, Bawaslu juga sama, ada Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, dan juga Bawaslu kabupaten kota. Kalau DKPP cuma 1, ada di Jakarta kantornya gitu. Nah, Pak, kan kita sudah tahu nih Pak, pilkada itu apa, bagaimana cara mendaftarnya sebagai peserta pemilih pilkada, dan kita juga sudah mengetahui bagaimana caranya memilih pemimpin yang cerdas. Nah, di sini tuh kapan sih Pak kira-kira pilkada tahun 2024 itu dilaksanakan, khususnya Kota Cilegon? Baik sih Pak, jadi yang pertama pilkada serentak ini akan dilaksanakan tepatnya pada tanggal 27 November 2024, serentak se-Indonesia. Mau dari Sabang sampai Merauke, pilkada ini akan dilaksanakan pemungutan dan di tanggal 27 November tahun 2024 secara serentak gitu. Nah, Siva jangan lupa ya, nanti kalau sudah 17 tahun di tanggal 27 itu datang ke TPS ya gitu. Nah, kalau misalkannya jika ada pemilih pemula yang mana dia sudah beranjak ke usia 17 tahun namun tidak memiliki KTP. Nah, itu bagaimana Pak cara untuk mendaftar sebagai peserta pemilih pemilu? Nah, jadi KPU sendiri sudah berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang penting perekaman EKTP karena walaupun usianya 17 tahun tapi tidak punya EKTP, tidak bisa menggunakan hak pilihnya ya, EKTP, karena EKTP itu nanti kawan-kawan pemilih pemula ini terdaftar sebagai pemilih. Tapi kalau sudah punya KTP walaupun tidak terdaftar sebagai pemilih, nanti bisa datang ke TPS langsung dengan menunjukkan KTP-nya ya. Jadi nanti berkoordinasi dengan kelurahan misalkan, dengan kecamatan untuk dibuatkan rekaman EKTP. Walaupun nanti 17 tahunnya di tanggal 27, nanti tinggal berkoordinasi dengan Dukcapil kapan kira-kira KTP-nya bisa dicetak, karena akan digunakan untuk sebagai pemilih di tanggal 27 November nanti gitu. Oh, begitu. Nah, teman-teman, terkhususnya pemilih pemula, jangan lupa untuk ikut serta menyuarakan pendapat dan menggunakan haknya di Pilkada tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Jangan sampai golput ya, karena suara kalian menentukan masa depan kota kita. Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Terima kasih kepada Bapak Fatur Rahman yang sudah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Mungkin cukup sampai di sini podcast kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar kalian gak ketinggalan podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa.